Pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi seorang perempuan yang jenazahnya ditemukan terbungkus selimut di tepi jurang Banjar, Jawa Barat. Adalah seorang caleg DPR yang gagal dilatar belakangi cinta segitiga. Hai guys, terima kasih telah klik video ini. Malam ini kita akan menceritakan kisah kriminal yang baru-baru ini viral di media sosial, yaitu tentang penemuan jasad seorang wanita yang dalam kondisi terbungkus selimut di sebuah jurang. Kasus ini terjadi di latar belakangi cinta segitiga, di mana otak dari penghilangan nyawa tersebut merupakan seorang caleg DPR RI asal Jawa Barat. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus channel ini agar kami makin semangat menyajikan kisah-kisah nyata menarik lainnya. Devara Putri Prananda lahir pada tanggal 28 Maret tahun 1999. Ia merupakan warga yang berdomisili di Johar Baru, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sedangkan kekasihnya, Didot Alfiansa, lahir pada tanggal 26 Juli tahun 2000 di Kota Bandung. Mereka berdua telah menjalin hubungan berpacaran selama 5 tahun. Di usia 25 tahun, Devara Putri ini baru-baru saja mencalonkan sebagai caleg DPR RI untuk Dapil Jawa Barat. Namun sayangnya, ia gagal meraih kemenangan dan hanya mendapat 226 suara di dapil tersebut. Selain gagal dalam pemilihan, ia juga diselingkuhkan oleh kekasihnya. Selingkuhan Dodit ini bernama Indriana Dewi Eka Saputri yang merupakan warga Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Indriana Dewi merupakan wanita yang bekerja sebagai marketing di perusahaan swasta Jakarta. Meskipun bukan berasal dari keluarga berada, Indriana Dewi kerap bergaya mentereng. Ia selalu menggunakan barang-barang mewah ketika ia keluar rumah, seperti jam tangan Rolex dan tas Louis Vuitton, serta beberapa barang mahal lainnya yang ia miliki. Setelah Didot Alfiansa dan Indriana berkenalan melalui media sosial serta menjalani hubungan selama 7 bulan, tiba-tiba Didot ini memutuskan untuk kembali kepada Devara Putri karena menurutnya ia tidak sanggup mengikuti gaya hidup Indriana yang selalu bepergian ke tempat-tempat mewah. Devara Putri yang mengetahui bahwa Didot ingin kembali dengan dirinya, ia pun memberikan syarat kepada Didot. Jika ingin kembali dengannya, maka ia harus mewafatkan Indriana. Didot saat itu sempat ketakutan dan kebingungan karena ia tidak berani melakukan hal tersebut. Devara Putri yang mendengar itu kemudian menyarankan kepada Didot untuk mencari seorang eksekutor. Sembari berpikir siapa yang dapat membantu misinya tersebut, tiba-tiba saja Didot ini mengingat salah satu temannya yang bernama Muhammad Reza Swastika. Reza sendiri merupakan pria dari Bandung yang lahir pada tanggal 22 Juni tahun 2002 dan berusia 22 tahun. Setelah itu, Didot Alfiansa pun datang ke rumah Reza dan menawarkan imbalan senilai 50 juta jika mereka telah berhasil menghabisi Indriana, dan uang tersebut akan diberikan setelah mereka menjual barang milik Indriana. Saat itu Reza juga sempat ketakutan dan tidak berani melakukannya. Tapi di sisi lain, Reza ini memiliki banyak utang di luar yang harus ia lunasi. Hingga akhirnya ia menerima tawaran dari Didot. Singkat cerita, tepatnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024, sebelum ketiga pelaku melakukan misinya, mereka sempat berkumpul di sebuah kos-kosan yang telah disewa oleh Devara. Di sini Devara Putri menyarankan kepada Didot dan Reza agar Indriana diwafatkan dengan cara dicekik atau dibekap agar tidak meninggalkan sidik jari, serta ia juga mengatakan Indriana jangan dijemput di rumah, akan tetapi di tempat kerja atau di luar rumah. Selain itu, mereka juga disarankan untuk melakukan hal tersebut di tempat sepi yang tidak terdapat CCTV dan memakai mobil sewaan atau mobil rental. Setelah itu, tepatnya jam 5 sore, Didot dan Reza pergi menyewa sebuah mobil Avanza dan mengganti plat mobil tersebut.
Pada jam 5:30 menjelang maghrib, Didot pun mengajak Indriana jalan-jalan ke puncak Bogor bersama Reza. Saat itu Indriana yang tidak berpikir aneh-aneh, ia langsung mengiyakan ajakan tersebut. Mereka bertiga pun kemudian berangkat menuju ke Bukit Pelangi Bogor dan tiba di lokasi jam 7:30 malam. Sepulangnya dari lokasi itu, mereka bertiga pun menyempatkan diri untuk mampir makan di sebuah warung. Setelah itu, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Namun sayang sekali ketika dalam perjalanan pulang, tepatnya di Jalan Pelangi Boulevard Jayanti, Kecamatan Pabakan Madang, Didot tiba-tiba memberhentikan mobil untuk buang air kecil. Kemudian memberi kode kedipan kepada Reza, yang artinya ia diperintahkan untuk menghabisi Indriana di waktu itu. Disinilah Reza kemudian melilit leher Indriana selama 15 menit. Menggunakan ikat pinggang yang telah ia persiapkan. Setelah memastikan Indriana Dewi sudah tidak bernyawa, Reza kemudian membunyikan klakson sebanyak 3 kali, yang berarti ia sudah berhasil melakukan misinya. Setelah itu, Didot dan Reza kemudian memberitahu Devara Putri bahwa misi mereka telah berhasil. Mereka kemudian membawa jasad Indriana ke rumah kos yang telah disewa Devara. Setibanya di indekos tersebut, Devara Putri kemudian menyuruh Didot Alfiansa menyamar sebagai Sophie Food untuk ke rumah Indriana, sembari memastikan kedua orang tuanya dalam kondisi tidak panik. Keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 21 Februari, Didot dan Devara kemudian menjemput Muhammad Reza sambil membawa tubuh Indriana yang mereka simpan tepat bagian kursi belakang penumpang, sembari dipakaikan masker seolah-olah seorang penumpang. Didot dan Devara ini, mereka berencana membuang tubuh Indriana ke laut Pangandaraan yang berada di wilayah Ciamis, Jawa Barat. Setelah melakukan perjalanan, tepatnya pada jam 6:30 malam, mereka bertiga tiba di Cirebon dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Setelah itu, mereka bertiga pun kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di Kuningan pukul 1:30 malam. Sementara kedua orang tua dari Indriana di hari itu yang menyadari putrinya tidak ada kabar, mereka pun melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Singkat cerita, tepatnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, ketiga pelaku yang sedang dalam perjalanan menuju ke Ciamis, tiba-tiba bagian mobil bawah mereka terkena batu sehingga mengalami kebocoran oli dan menyebabkan mobil mereka mogok. Devara pun menyewa towing untuk membawa mobil mereka ke bengkel yang berlokasi di Kota Banjar. Setibanya di bengkel, ternyata mobil mereka membutuhkan spare part atau alat yang harus dipesan terlebih dahulu dari Jakarta. Pada jam 2 siang di hari itu, Devara ini tiba-tiba merasa tidak nyaman jika jasad Indriana masih bersama mereka. Hingga kemudian Devara memerintahkan Reza untuk membuang tubuh Indriana di sebuah jurang yang berada di sekitar bengkel itu. Sebelum membuang jasad tersebut, mereka mengambil barang-barang berharga milik Indriana, serta mereka bertiga pun menggunting kartu identitas, ATM hingga SIM milik Indriana, termaksud baju wanita itu. Setelah mobil diperbaiki, mereka bertiga pun kembali ke Jakarta. Dan tanggal 24 Februari, Didot pun mencuci mobil tersebut dan mengembalikan kepada pemilik rental. Hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Didot dan Devara menjual barang milik Indriana berupa handphone, tas Lois, dan jam Rolex. Total keseluruhan barang itu bernilai 68 juta rupiah. Muhammad Reza saat itu diberi 15 juta dan dibelikan handphone iPhone seharga 8 juta. Sedangkan Devara Putri membeli handphone senilai 14 juta rupiah dan sisanya dibawa oleh Didot Alfiansa. Sementara jasad Indriana Dewi ditemukan tanggal 25 Februari oleh seorang warga berinisial IM yang sedang bersepeda melewati jurang di mana tubuh Indriana dibuang oleh mereka. Singkat cerita, setelah polisi melakukan identifikasi dan otopsi, diketahui jasad tersebut adalah Indriana Dewi yang merupakan warga Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur.
Polisi tersebut kemudian berkoordinasi dengan aparat kepolisian yang berada di Jakarta Timur, dan setelah kasus ini diselidiki, ketiga pelaku pun ditangkap di rumah mereka masing-masing, dan di akhir kisahnya mereka bertiga pun dijatuhi hukuman seumur hidup. Oke guys, sekian kasus kali ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga kasus ini dapat menjadikan pembelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati akan tindak kejahatan. Dan jika ada kasus yang menarik untuk dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan sampai jumpa di video selanjutnya.